Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Semuanya sehat-sehat ya. Sudah sarapan semua? Coba. Oh iya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Pak Guru persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Guru mau tanya, kenapa Pak Guru lihat ini masih ada bangku kosong ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Sabda, alasannya apa tidak hadir? Sakit. Sakit apa? Demam. Oh, jadi anak-anakku sekalian, mari kita doakan teman kita supaya cepat sembuh ya, agar bisa berkumpul bersama-sama kita seperti sebelum-sebelumnya. Lebih baik, jadi hari ini kita akan belajar dari lanjutan dari materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu sebagaimana kita ketahui ya, yaitu tentang bacaan Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah ya. Kemudian kita sudah belajar di dalam surah An-Nahl ayat 64 dan An-Nisa ayat 59. Jadi ini adalah lanjutannya. Ah, mana lanjutannya itu adalah eh, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup ya. Eh, Baiklah anak-anakku, jadi sebelum kita masuk di materi pembelajaran, karena Pak Guru minggu lalu belum sempat ya membuat kesepakatan kelas, maka hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Nah, yang pertama itu adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar ya. Kemudian aktif dalam diskusi dan kegiatan kelompok, membawa perlengkapan belajar yang lengkap. Terakhir, menjaga kerahasiaan informasi pribadi teman. Oke, baik. Jadi kita masuk di tujuan pembelajaran ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu kalian atau siswa dapat ya menjelaskan pengertian Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Nah, jadi Pak Guru mau tanya dulu. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian Al-Quran? Coba angkat tangan siapa yang tahu di sini apa pengertian Al-Quran? Ya, silahkan. Syahra, apa itu pengertian Al-Quran? Ya, bagus. Kemudian di sebelah sini ada yang mau angkat tangan juga? Ya, silakan Sofian. Ya, pintar semua jawabannya ya. Jadi Al-Quran itu ya, Al-Quran itu adalah menurut bahasa ya, itu berasal dari bahasa Arab nah ya. Menurut bahasa Al-Quran itu berarti baca ya. Sebagaimana kita ketahui, ayat yang pertama yang turun dalam Al-Quran itu adalah apa? Ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ayat pertama itu bunyinya Iqra. Apa artinya Iqra itu? Nah, bacalah. Ya, itu identik dengan Al-Quran. Qira'ah ya.
bacalah. Nah, sedangkan menurut istilah syara atau istilah dalam Islam ya, Al-Quran itu adalah em, kitab atau wahyu ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dan diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun ya dan diturunkannya di dua kota penting yang ada di eh, Jazirah Arab yaitu Mekah dan Madinah. Makanya di dalam yang kita ketahui itu ada dua surah ya biasanya itu ada surah Makkiyah itu surah yang turun di Mekah kemudian sebelum Nabi Muhammad hijrah kemudian ada surah Madaniyah yaitu surah yang turun di kota Madinah ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Oke. Ah, Al-Quran juga ini merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, kemudian Pak Guru mau tanya lagi, ya kalau hadisnya apa pengertiannya itu hadis itu? Ya silakan Nadine. Apa? Bagus ya. Ya di sebelah sini ada yang bisa menjawab? Ya Fahri silakan. Oh iya bagus nak ya. Jadi semuanya itu sudah tepat ya jawabannya ya. Jadi hadis itu adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi bisa juga sebagai penjelas dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Sebagai contoh ya, kita ketahui sholat. Sholat itu perintahnya wajib dalam Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran itu tidak ada rukun-rukunnya sholat itu nah ya. Tidak ada rukun-rukun sholat ya. Syarat sahnya sholat ya. Tapi di dalam hadis itu dijelaskan bahwa rukunnya sholat nah, seperti ini. Ya dimulai dari takbir. Kemudian diakhiri dengan salam. Itu. Nah, baik. Sebelum kita diskusi ya. Jadi Pak Guru akan bagi kelompok nanti ya. Sebelum kita diskusi. eh Pak Guru berikan eh, video terlebih dahulu ya, yang video yang akan kalian diskusikan ya. Silakan ditonton ya terlebih dahulu. Jadi Pak Guru putarkan ya. Nah ini Pak Guru putarkan. Oke baik sudah ya. Nah jadi Pak Guru akan bagi kelompok menjadi em, tiga kelompok ya. Jadi karena jumlah kita di sini cuma 17 orang, jadi Pak Guru bagi tiga kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama ya, eh, sesuai dengan, nah ini Pak Guru akan bagikan kartu ya. Nah, kartu ini berisikan angka. Jadi yang dapat angka satu itu yang menjadi kelompok satu, kemudian angka dua, eh, kelompok dua dan angka tiga, kelompok tiga. Jadi silahkan satu-satu diambil ya, satu-satu. Nah ya, satu-satu. Oke, baik. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Pak Guru akan berikan tugas ya. Yang pertama untuk kelompok A, yaitu nilai moral dalam Al-Quran. Kemudian eh, kelompok dua ya, contoh sunnah yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian kelompok tiga yaitu ajaran Al-Quran Sunnah tentang hubungan sosial. Nah, Pak Guru beri waktu 25 menit untuk berdiskusi ya. Kemudian setelah diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan nantinya ya. Oke, baik, silahkan ya. Oke, baik. Sudah selesai ya. Silahkan kelompok mana yang terlebih dahulu yang ingin mempresentasikan materinya atau hasil diskusinya. Silakan kelompok dua terlebih dahulu ya. Jangan kelompok satu terus. Yang pertama mentang-mentang itu angka satu.
Yang pertama, ya. Oke, silakan kelompok dua presentasikan. Ya, oke. Kelompok lain ada tidak tanggapan untuk hasil diskusi dari temannya ini, hasil pemaparan dari presentasi temannya? Ya, silakan ditanggapi, nak. Oke, baik. Ya, silakan untuk kelompok dua duduk kembali ya. Kelompok satu naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, presentasi yang bagus ya. Untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan nak ditanggapi. Oke, baik. Untuk kelompok satu silakan jawab tanggapan dari temannya. Oke, baik ya. Silakan kelompok satu. Beri aplaus untuk kelompok satu. Ya, oke. Kemudian kelompok tiga ya. Baik, presentasikan hasil diskusinya. Nah, bagaimana? Oke. Kemudian kelompok lain ada tanggapan tidak terhadap hasil diskusi dari temannya ini, teman-temannya dari kelompok tiga? Ya, silakan ditanggapi nak ya. Oke, untuk kelompok tiga silakan jawab tanggapan dari temannya. Oke, ya. Baik ya. Em, em, jadi itu dia hasil diskusi kita tadi nah ya. Kemudian dari hasil diskusi itu ya, eh, ada baiknya kita membuat suatu kegiatan positif ya dalam seminggu ke depan eh, dari hasil pelajaran kita hari ini. Kira-kira ada tidak hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan dari hasil dari diskusi kita hari ini? Ya, silakan. Nah ya, menjawab. Silakan jawab. Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Nah, kemudian yang lainnya ada? Ya, silakan. Rido. Oke, beri aplaus untuk Rido ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan ya pelajaran kita hari ini eh, yaitu kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Ya, betul ya. Jadi Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang paling utama ya. Al-Quran juga itu adalah mukjizat Nabi. Kemudian Al-Quran itu em, sebagaimana pengertiannya ya, yaitu Al-Quran adalah eh, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian hadis, hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Bisa juga disebut dengan sebagai hadis itu adalah semua perkataan atau perbuatan atau apa yang dilakukan Nabi selama masa hidupnya yang dicatat oleh para sahabat ya. Hadis juga ini sebagai penjelas semua hal yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh tadi Pak Guru berikan contoh sholat ya, ataupun zakat. Zakat itu kan di dalam Al-Quran cuma dijelaskan wajib zakat, tapi tidak dijelaskan rukun dan bagaimana jumlah apa yang disakatkan ya. Oke, baik. Jadi eh, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Pak Guru minta kalian untuk menulis satu paragraf saja tentang apa yang rencana akan diterapkan eh, ajaran yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh, silahkan ya dituliskan di paragraf. Oke, baik. Jadi sebelum Pak Guru keluar, Pak Guru ingin berpesan kepada kalian ya, supaya sholatnya tetap dijaga nak ya. Karena seperti yang kita ketahui salat adalah tiang agama ya. Jangan lagi bolong-bolong ya. Itu kalau bangun subuh ya
langsung sholat, langsung bangun. Jangan lagi bermalas-malasan di tempat tidur sambil main HP apa segala macam ya. Langsung sholat ya, langsung bangun. Kemudian zuhur kan kita seperti yang kita ketahui kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah ya. Nah, kemudian asar jangan jangan itu ingatnya main-main saja terus. Ingat untuk sholat ya. Baik, jadi em, sekian untuk hari ini. Eh, Pak Guru pimpin sendiri doanya ya. Jadi sebelum kita keluar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.